Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya pula kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun pula yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang besar dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun juga. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusannya. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Para tamu Allah, Duyufur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kaji kita surat Yasin, surat yang ke-36. Sebelumnya kita mohon kepada Allah dengan doa, dengan nama-namanya yang husna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, karuniakan kepada kami rezeki yang baik, karuniakan kepada kami amal yang Engkau terima. Baik, kita akan melanjutkan dari kaji kita surat 33, surat 36 ayatnya 33 maksudnya. Baik, anak ulang ayat yang ketiga-tiga. Kita tinggal membacakan fawaidnya. Anak ulang di ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayah, dan merupakan satu tanda lahum kepada mereka al-ardu bumi al-maitatu yang dulunya mati. Kata mati juga bisa digunakan tidak hanya untuk makhluk yang hidup, tetapi juga untuk yang tidak hidup. Seperti kata dalam ayat ini, al-ardu al-maitah, merupakan satu tanda, artinya kekuasaan Allah, bahwa bagi mereka orang-orang yang kufur, al-ardul maitah, bumi yang mati, ahyainaha, maka kami Allah menghidupkan al-ardu tadi, bumi tadi, wa akhrajna, dan kami juga mengeluarkan minha, dari bumi tadi, habban, biji-bijian, faminhu, maka dari biji-bijian itu yakuluna, mereka makan. Tadi telah disampaikan bahwa yaitu anna hadzal ardh al-maitah, bahwa bumi itu pada awalnya adalah mati. Kemudian Allah menghidupkannya. Yang awalnya asjaruha yabisah, karena mati otomatis pohon-pohonannya yang ada di bumi itu kering. Walaysa fiha thamarun, karena kering maka pohon-pohon itu tidak mengeluarkan buahnya. Maka kemudian fayanzilullahu 'alaiha al-matar, maka kemudian Allah menurunkan hujan minas sama, dari langit, fatahya ba'dal maut, maka hiduplah bumi itu sesudah kematiannya. Jadi ada sebab karena diturunkannya hujan dari langit. Falladhi ahya'uha, bahwa yang menghidupkan bumi adalah huwa Allah, yakni dia Allah. Wa qaddara ala ihya'iha, dan dia juga mampu untuk menghidupkan bumi itu, sehingga wa huwa qadirun ala ihya'il mauta, maka dia Allah mampu menghidupkan yang sudah mati, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam ayat yang lain, yaitu di surat 41 Fussilat. Silakan dibaca surat Fussilat, surat 41 ayatnya 39. Monggo. Ayat surat 41 ayat 39. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah Anda tunjukkan di ayat yang lain sebagai penjelasan yang disampaikan pula oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala terkait
Allah menghidupkan bumi yang tadinya kering, yang tadinya tandus, maka diturunkannya hujan dari langit. Tetapi ada dalam ayat ini yang disampaikan Syekh Utsaimin, ada hubungan dengan akidah, ada hubungan dengan tauhid terkait dengan diturunkannya hujan dari langit yang menghidupkan bumi yang awalnya mati. Al-Baqarah ayat 22. Silakan. Surah 2 ayat 22. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ada hubungan secara jelas terkait dengan apa yang Allah karuniakan, Allah nikmatkan tadi, bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, kemudian Allah turunkan hujan dari langit tadi itu. Maka di endingnya tadi ada kalimat fala taj'alu lillahi andada. Poinnya adalah karunia yang ada darinya, maka tidaklah pantas kemudian kita barengi dengan melakukan kesyirikan dengan adanya kenikmatan yang ada. Begitu. Baik. Kemudian ayat yang ke-34 ada hubungan dengan ayat 33. Waja'alna fiha, dan kami jadikan, kata Allah, fiha, di muka bumi, jannatin untuk jamak, kebun-kebun. Padanan kata dari jannah adalah bustan, yaitu kebun. Min nakhilin, dari kebun, bentuknya kebun kurma. Wa a'nab, dan juga ada kebun anggur. Jadi Allah menjadikan adanya pertanian. Ada pertanian kurma, ada pertanian anggur. Kemudian ada ulang, wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha min al-uyun. Kemudian wa fajjarna, maka kami pancarkan, fiha, atau kami munculkan, kami pancarkan, fiha, pada bumi, al-uyun, mata air. Jadi di bumi itu dengan Allah turunkan air dari atas, bumi yang tadinya tandus, bumi yang tadinya kering, maka muncul pertanian. Ada pertanian anggur, ada pertanian kurma, dan lain sebagainya. Termasuk apa? Adanya mata air yang dirasakan tentu manfaatannya oleh umat. Itu kuasa Allah. Terus kemudian ayat yang ke-35. Ini satu paket, 33, 34, 35. Liyakulu, supaya mereka makan, min thamarihi, dari buahnya kebun tadi, biji-bijian tadi, wa ma amilatihi, dan apa yang diusahakan, aidihim, tangan-tangan mereka. Endingnya, afala yashkur, mengapa mereka tidak bersyukur?
Baik. Di dalam penjelasannya pada ayat yang ke-35 kalimat afala yashkuru dengan pertanyaan maka apakah mereka tidak bersyukur adalah al-falu an dzalika fala yashkuru. Mereka melupakan akan tanda-tanda Allah. Mereka melupakan tanda-tanda Allah dan mereka tidak bersyukur. Au akfaru bihi fala yashkuru. Bahkan mereka bukan sekedar melupakan, bahkan mereka telah mengingkari Allah. Mereka tidak bersyukur. Karena kaitan syukur lawan katanya adalah kufur. Syukur lawan katanya adalah kufur. Maka Allah sandingkan antara syukur dan kufur. Sebagaimana Allah nyatakan di surat 14 ayatnya 7. Silakan Abi Harzan. Dan ingatlah ketika Tuhan Surat 14 ayat 7. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. sekarang anak ulang tadi disampaikan ada kalanya sikap tidak bersyukur karena lalai. Ada kalanya sikap tidak syukur karena kufur. Lianna intifa' asyukri yakunu imma bil ghaflah. Karena sesungguhnya ketiadaan kesyukuran seseorang ada kalanya karena lalai. Au bil kufri al muta'ammad, atau karena adanya kekufuran yang disengaja. Tidak adanya kesyukuran karena kekufuran yang disengaja. Fakathirun minan nas, banyak banget. Apa itu katanya? Banyak sekali dari manusia lin ni'ami, ketika menyikapi kenikmatan, imma ghafilun, terkadang lalai, wa yara hadza amran mu'tadan, terkadang lalai, wa yara hadza amran mu'tadan, terkadang seseorang itu melihat bahwa menyikapi kenikmatan itu seperti perkara biasa aja, bukan sesuatu yang hebat, bukan sesuatu yang agung, perkara biasa aja, perkara nikmat. Jadi tidak membekas pada diri seseorang, akhirnya harus bersyukur. Anak ulang, banyak sekali manusia menyikapi terhadap kenikmatan dia lalai. Ada kalanya juga dia menyikapi kenikmatan dianggap perkara biasa. Wa ka'annaha syai'un jar'a 'al-'adati, seolah-olah bicara tentang nikmat hal yang berjalan biasa saja. Biduni ayyakuna lillahi fihi mannatun, tanpa melihat siapa pemberinya. Menyikapi nikmat ada kalanya orang lalai, ada kalanya orang kufur, ada kalanya dianggap perkara biasa aja, bukan sesuatu yang lebih lah, tanpa melihat siapa pemberinya. Wa hadza yahsul minal mu'min, ini bisa terjadi pada diri seorang mukmin. Kenapa bisa? Iya, karena mukmin itu al-iman yazidu wa yanqus.
Kata Rasul, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka menyikapi kenikmatan dianggap perkara biasa tanpa menengok melihat siapa pemberinya. Hal itu bisa terjadi pada diri seorang mukmin. Alladzi lam yusib bidhati tilkan ni'am. Mukmin yang seperti siapa? Mukmin yang belum tertimpa musibah, sehingga ketika menyikapi kenikmatan hal yang lumrah. Nikmat itu bukan sesuatu yang istimewa dan akan dianggap istimewa ketika terjadi kenikmatan dan itu terkait dengan kenikmatan yang ada. Contoh, dia menyikapi biasa tentang tadi umpamanya anaknya terkadang ya pokoknya diberlakukan yang tidak bagus lah, akan terasa kehilangan ketika sang anak tiada. Menyikapi kesehatan biasa aja, yang penting olahraga pagi-pagi, tenis lapangan gitu ya, biasa aja. Akan terasa nikmat itu sehat ketika dia jatuh sakit, ketika nggak bisa ibadah ke hikmah, kita hanya bisa ibadah di rumah. Oleh karena itu, mukmin akan memandang nikmat itu sesuatu yang luar biasa ketika alladzi la yusib bidhati tilkan ni'am, ketika dia belum tertimpa musibah terkait dengan kenikmatan. Jadi gak heran kalau orang terkadang, tidak heran ketika orang terkadang menyepelekan nikmat sehat. Tidak heran ketika orang menyepelekan nikmat waktu. Anda lanjutkan, di anal insana la ya'rifu qadran nikmah. Sesungguhnya manusia tidak tahu kadar kenikmatan. Illa haitsu yusabu bidatiha, kecuali ketika dia kena musibah. Manusia tidak tahu tentang kadarnya, keistimewaannya sebuah kenikmatan kecuali ketika dia kena musibah. Fala ya'rifu qadra as-surur illa man ja'a. Dia tidak akan tahu kadarnya kenyang kecuali ketika dia itu lapar. Dia tidak akan tahu manusia hebatnya kenyang kecuali ketika dia lapar. Wala qadra illa man qaddama. Orang enggak akan tahu nikmatnya seger kecuali ketika dia haus. Wala qadra afiyah illa man marid. Orang enggak akan tahu nikmatnya, hebatnya sehat kecuali ketika dia sakit. Wala qadra ins ay ahli illa man faqadal anis. Seseorang juga tidak akan tahu kadarnya, mulianya, hebatnya manusia atau keluarga kecuali ketika hilangnya salah satu dari keluarga. Maka tadi di ujungnya Allah menggunakan kalimat afala yashkurun. Mengapa mereka tidak bersyukur? Dari tiga-tiga loh. Dari tiga-tiga, 34, 35. Tiga-tiga Allah tunjukkan bumi tadinya mati kemudian dihidupkan. Kemudian diberikan dengan diturunkan hujan. Maka kemudian muncul biji-bijian. Baik, ayat yang ke-34 tadi adalah dengan hujan itu muncul beberapa pertanian. Ada pertanian kurma, ada pertanian anggur, itu kan hanya sebagian kecil aja dan macam-macam. Kemudian fajjarna fiha minal uyun, kami pancarkan itu dari bumi itu adalah mata air. Saya punya contoh konkret loh, Bapak Ibu, kalau maaf, Bapak Ibu tahu daerah yang namanya Sukolilo itu bagian dari wilayah Blora kalau enggak Grobogan Purwodadi. Mungkin saya enggak tahu. Tapi tempatnya daerah Sukolilo. Orang menghubungkan karena Ki Ageng Selo. Karena dengan
dengan pemahaman mereka masyarakat Jawa, mereka oh itu keutamaannya Ki Ageng Selo, katakanlah pemahaman gitu. Tapi saya tidak menghubungkan ke sana, tetapi bahwa di daerah Sukolilo antara Purwodadi menuju ke Blora itu ada beberapa mata air yang Allahu Akbar. Jadi di saat pandemi orang kesulitan uang, dia tidak pernah tidak kesulitan uang, apalagi ketika musim kemarau. Tidak berupa sumur yang dalam enggak, tidak berupa seperti sawah atau seperti apa ya, enggak. Bentuknya biasa aja, seperti hanya kedalamannya mungkin nggak sampai 10 meter lah, mungkin setahu saya itu kayaknya. Tapi kemudian dikasih yang namanya kalau buat ngambil air selang ya. Selangnya itu kira-kira sekempol saya, sepaha saya kira-kira. Itu selangnya kira-kira sepaha saya. Itu ketika musim kemarau, Allahu Akbar. Wilayah Purwodadi di tempat mertua saya itu salah satu dampak kalau kemarau pasti nggak akan keluar air. Walaupun didalamkan pakai ditembak pakai apa istilahnya, satelit atau apa namanya. Dengan kedalaman 100 meter nggak akan keluar air. Bahkan yang terjadi malah hasil. Jadi ketika musim kemarau air itu melimpah, sangat melimpah pokoknya, nggak pernah kering, nggak pernah. Dan ngambilnya bukan sedikit, ngambilnya pakai truk yang gede-gede, pakai truk yang fuso itu. Karena contoh mertua saya setiap beli itu paling tidak dua toren yang isinya satu toren itu 5.000 liter. Jadi kalau itu baru satu orang mertua saya, belum yang lain. Dan itu berhari-hari, berbulan-bulan, tergantung musim kemaraunya berapa bulan. Allahu Akbar itu. Dan itu tidak semuanya orang Sukolilo, tidak semuanya. Hanya beberapa orang lah, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 kali. Saya buktikan sendiri, Masya Allah. Jadi si bapak itu akhirnya tetangganya yang punya usaha, yang punya duit bisa usaha truk, bisa usaha macam-macam. Pokoknya menghidupkan sekali. Itulah karunia Allah. Cuman tadi masalahnya, terkadang tadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin, biduni ayyakunu lillahi fihi manna. Terkadang orang tidak melihat siapa pemberinya, itu loh masalahnya. Tidak melihat siapa pemberi akan itu semuanya, gitu loh. Baik. Kemudian ini terkait dengan keingkaran, kekufuran setelah mendapatkan kenikmatan. Silakan untuk dibaca Abi Arjono suratnya 16 An-Nahl ayatnya 83. Silakan. Surat 16 An-Nahl. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingat kepada Allah. Iya. Mereka tahu, mereka sadar itu nikmat dari Allah, tapi mereka mengingkarinya, kemudian mereka mengkufuri akan Allah. Jadi tahu itu nikmatnya dari Allah, yang memberi Allah, tapi tidak beribadah kepada Allah. Dijelaskan dalam ayat ini kufran bin nikmah, mengingkari akan kenikmatan, yaitu dengan cara apa? Batarul haq, menolak akan kebenaran. Menolak akan kebenaran. Sementara seperti yang dikatakan oleh seorang Qarun, dia yang mengatakan tidak melihat siapa pemberinya, tetapi dia mengatakan saya mendapatkan harta karena ilmu yang ada padaku. Itu
Jadi bukan melihat siapa pemberi, enggak, tapi dengan dia mengatakan karena ilmu yang ada padaku. Itu perkataan Qarun itu di surat 28. Silakan monggo Abi Arjun, surat 28 ayatnya 78. Surat 28 ayat 78. Dia Qarun. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Ya, silakan. Sementara para tamu Allah, kalau menyikapi kenikmatan kita kepada Allah, kita bersyukur. Tetapi Allah ternyata menyikapi sikap hambanya, Allah juga bersyukur kepada hambanya. Taulah kata-kata ini. Kita ke Allah bersyukur, Allah ternyata kepada hambanya juga bersyukur. Kalimat itu kalau tadi dibaca oleh Abi Harjono 14 ayat 7 tadi dibaca, kesyukuran hamba kepada Allah itu ditambah nikmatnya, itu kan? Oke. Sekarang mari kita lihat, apakah Allah juga memiliki sikap syukur sebagaimana tadi Anda sampaikan? Allah memiliki sikap syukur atas hambanya. Dan ayat ini yang akan dibaca terkait dengan transaksi. Oke, suratnya 64, ayatnya 17. Kemudian nanti saya tunjukkan tafsirnya. Jadikan yang punya HP buka aja, tidak apa-apa. Tafsir Ibnu Katsir surat 64 ayatnya 17. Silakan. Monggo, biar saya. Surat At-Taghabun. Sudah ketemu? Surat 64 At-Taghabun ayat 17. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. baik. Jangan lihat di ujungnya. Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Yang saya ambil kata Allah Maha mensyukuri dan Maha penyantun. Apa artinya? Maksudnya yajzi 'alal qalili bil katsir. Maksudnya itu. Yang dimaksud Allah Maha mensyukuri adalah titik 2, Dia membalas atas yang sedikit dengan balasan yang banyak. Begitu. Dia membalas atas yang sedikit dengan balasan yang banyak. Jadi kenapa? Jadi sekarang tidak heran kenapa umat Islam berbondong-bondong untuk melakukan ibadah dengan segala bentuk macam ibadah. Ternyata karena Allah membalas atas yang sedikit dengan balasan yang banyak. Oke, 1. 2. Allah Maha Penyantun. Maksudnya ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru wa yastur. Maksudnya penyantun, Allah memaafkan, Allah mengampuni, Allah menutup, Allah yatajawazu 'anil dzunub, Allah membebaskan dosa,
wazzalati, Allah menghilangkan dosa, al-khotoya as-sayyi'at, kesalahan dan dosa Allah hilangkan dan Allah tutup. Itulah dua kata Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha penyantun. Jadi sekarang mari hidup ini diisi dengan transaksi ke Allah. Itu bentuknya transaksi diantaranya tadi memberikan pinjaman ke Allah. Baik, nanti saya tunjukkan ayat yang lain. Selanjutnya Syekh Utsaimin memberikan penjelasan terkait kata syukur. Syukur adalah al-qiyam bi ta'atihi al-mun'im. Syukur artinya melaksanakan ketaatan kepada yang telah memberikan kenikmatan. Ulang, syukur adalah melaksanakan ketaatan terhadap yang memberikan kenikmatan dalam kurun Allah. Wa sarfu ni'amihi fi ma ja'alahu Allah Ta'ala, dan bersyukur adalah menggunakan kenikmatan sebagaimana yang telah Allah Ta'ala berikan. Tidak sekedar taat, tetapi juga melaksanakan, menggunakan kenikmatan yang ada. Faman sarrafa ni'amallahi ala ghairi ma ja'alahu Allahu lahu falaysa bisyakirin. Siapa yang menggunakan kenikmatan tidak sebagaimana yang Allah tetapkan, maka dia tidak termasuk hamba yang bersyukur. Ana ulang, faman sarrafa ni'amallahi ala ghairi ma ja'alaha Allahu lahu falaysa bisyakir bal huwa dhalim. Siapa menggunakan kenikmatan Allah tidak di atas apa yang Allah tetapkan, maka dia tidak termasuk orang yang bersyukur, bahkan dia termasuk orang yang zalim. Maka para tamu Allah, zalim itu didefinisikan wad'u syai'i fi ghairi mawadi'i, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik. Wa innama an'ama Allah 'alaina hadhihi ni'am linakuma bi ibadatihi wa taqwa 'alaiha. Dan hanyalah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita dengan segala kenikmatan yang ada, supaya kita beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya atas kenikmatan tersebut. Wa syukru muta'allaqatun thalathata asya'. Bersyukur itu terkait dengan tiga perkara, tiga hal: satu hati, dua lisan, tiga sikap. Kemudian bersyukur dengan hati. Syekh Utsaimin mengatakan, ayya'tarifal insan biqalbihi. Seseorang hatinya mengakui, hatinya menyadari anna hadhihi ni'mata min Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladzi manna biha, dialah zat yang telah mengaruniakan akan nikmat-nikmat yang ada. In kana nikmatul ijadiyah, ada kalanya nikmat yang positif. Au kana taf'u na'matin fa inna min Allah ta'ala, ada kalanya nikmat yang dimana Allah itu menolak, menghilangkan keburukan pada diri kita. Allah menghilangkan kesusahan, Allah menghilangkan keburukan. Ada kalanya biasa saja, tapi ada kalanya ada nikmat yang tadi, nikmat yang dimana Allah menghilangkan keburukan pada diri kita. Fa innaha min Allah Ta'ala, itu semua dari Allah Ta'ala. Fala yaj'alu dzalika min asbabi amaluhu wa dzakaruhu. Nikmat-nikmat itu yang Allah berikan kepada kita tidak terkait sedikit pun dengan amal kita dan sebab-sebab apa yang kita lakukan. Jangan jadi orang yang sombong nanti seperti Qarun. Saya ulang terakhir. Fala yaj'alu dzalika
min asbabi amalihi wa dukaihi. Nikmat-nikmat yang ada tidak terkait dengan karena usaha kita, tidak terkait pula karena kecerdasan kita, tidak. Semua karena karunia Allah. Biar tidak muncul seperti Qarun tadi, surat 28 ayat 78. Saya dapat harta karena memang saya pintar, ilmu saya. Jadi tidak heran toh kalau orang itu tergelincir lisannya karena kerja keras, karena kerja tim, karena macam-macam. Baik. Selanjutnya, bal yaj'alu dzalika min fadlillah subhanahu wa ta'ala wa ihsanih. Akan tetapi Allah memberikan kenikmatan karena karunia-Nya dan kebaikan Allah. Yang kedua, jadi hati mengakui kalau Allah sudah memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya. Kemudian syukur dengan lisan. Tadi hati mengakui dan tambah cinta. Wa syukrul lisan, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, ayyuthmiya al-insanu biha 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang menyanjung, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan pujian dan sanjungan. Silakan ditunjukkan, dibaca ayatnya Abi Arjono di surat ini, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini surat berapa Ad-Duha? 93. Ayatnya 11. Monggo. Silakan. Surat 93 ayat 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu adalah kau nyatakan dengan bersyukur. Diulang lagi, maka adapun dan terhadap nikmatmu, nikmat Tuhanmu adalah kau nyatakan dengan bersyukur. Iya, maka nyatakan dengan bersyukur. Fahadis itu maksudnya diomongkan. Kemudian wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhanmu maka sampaikan kepada orang lain. Tetapi ada penjelasan di sini, la anal fakhri. Tetapi tidak boleh sombong. Wal uluwi, tidak boleh tinggi hati. Alal akharin, atas yang lain. Karena tidak sedikit terkadang adanya sesuatu yang lebih dari orang lain akan memunculkan sikap kesombongan. Saya ulang kata itu. Ada kalanya sesuatu yang beda dengan orang lain dapat memunculkan sikap kesombongan. Dan kesombongan inilah awal mula makhluknya Allah dikeluarkan dari surganya Allah. Kesombongan inilah awal mula makhluknya Allah dikeluarkan dari surganya Allah. Abi Harjono dibaca suratnya 7 ayatnya 11, 12, 13. Monggo. Suratnya 7 ayatnya 11, 12, 13. Dia Allah berkata, ayat 11. Dia Allah berfirman, kami telah menciptakan kamu kemudian membentuk. Oh, berarti saya salah. Dari ayat 12-nya. Ayat 12-nya dan ayat 13. Ayat 12 surat Al-A'raf. Dia Allah berfirman, iya. Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu, Iblis? Iblis menjawab, Iya. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini pangkalnya, ini awal mulanya. Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada dia. Itu. Maka muncul kesombongan. Jadi sesuatu yang lebih itu
rentan sekali untuk seseorang itu punya sikap sombong, iftikhar, dan tadi al-ulu, tinggi hati. Oke, ayat 13-nya Abi Arjono. Ayat 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya. Maka turunlah kamu darinya surga. Iya. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Iya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iya, itu firman Allah terkait dengan karena kesombongan. Anda tunjukkan yang lain. Tadi iblis. Ini kejadiannya di masa Bani Israel, sebagaimana diceritakan oleh anak paman Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan suratnya, surat 18 ayatnya 34. Monggo Abi Arjono. Dan dia memiliki buah-buahan, wa kana lahu thamarun. Silakan, suratnya 18 ayatnya 34. Surat 18 ayat 34. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman jika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Ini pula kesombongan. Siapakah dia? Namanya Barokus, punya saudara namanya Yahuda. Barokus kufur, Yahuda mukmin. Barokus sombong kepada Yahuda. Kesombongan, saya ulang, karena sesuatu yang lebih, ketampanan, kecantikan, kaya, kedudukan, macam-macam. Tetapi ada yang Allah benci, bahkan tidak dianggap oleh Allah Ta'ala, dicuekin bahasanya. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW sampaikan, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah gak akan ngajak bicara 3 orang ini, Allah tidak akan anggap 3 orang ini kelak pada hari kiamat. Satu adalah asyaikhuz zani, orang yang tua dan dia pezina. Tua tapi senengnya zina. Bukan berarti anak muda boleh zina, bukan itu. Tetapi asyaikhuz zani, tua senengnya zina. Yang kedua, al-ailul mustakbir, orang miskin sombong. Itu dibenci. Kaya sombong, orang mungkin bisa menerjemahkan, oh wajar kalau sugih, oh wajar dia punya pangkat gitu. Tapi ini al-ailul mustakbir, miskin sombong. Kenapa? Dia memiliki waktu luang untuk beribadah, tetapi dia tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah. Itulah dikatakan al-ailul mustakbir. Yang ketiga, al-imamul kadzdzab, imam yang pendusta. Baik. Kemudian tadi dikatakan tidak boleh kemudian sombong, tinggi hati atas yang lain. Fa innahu idza tahaddatsa biha ala sabil fakhri wal qului al-akharin, maka ketika dia membicarakan kesugihannya, ketika dia membicarakan apa yang dia punya lebih dari orang lain karena sombong dan tinggi hati, sara hadza kufran la syukran, maka dia dikatakan kufur, dia bukan dikatakan syukur. Baik. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Kata Syekh Utsaimin adalah ayat umma bi ta'atil mun'im azza wa jalla, yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Aidhara athara nikmati alaihi, seseorang ketika bersyukur dengan anggota badan, dia akan menampakkan bekas pengaruh dari kenikmatan yang ada. Karena ulang kata ini, dia akan menampakkan bekas pengaruh dari kenikmatan yang ada. Fa in kana ghaniyan, kalau dia sugih, dia kaya, dhahara dzalika alaihi, maka dia akan menampakkan itu kekayaannya.
baik markub yang ditunggangi, termasuk au malbus atau pakaiannya, atau wa kullu madhur atau seluruh yang Allah tampakkan. Maka ketika ada yang lebih tadi, baik dari sisi kendaraan, pakaian, apapun semuanya, dia akan tampak bekas pengaruh dari kenikmatan yang ada itu. Kemudian ada pertanyaan, Syekh Utsaimin mengatakan faida qala qail, kalau ada orang mengatakan hal bainal hamdi wasyukri farqun, apakah antara memuji dan bersyukur itu ada perbedaan? Syekh Utsaimin mengatakan bainahuma farqan, keduanya ada perbedaan. Kalau bicara memuji itu adalah muta'alliqatun al-lisan faqat. Kalau memuji terkait dengan lisan saja. Tapi ketika bersyukur terkait dengan 3 hal, yaitu lisan, yaitu hati, lisan dan anggota badan. Baik. Saya bacakan walaupun sudah tanda sinyal untuk syuruk, saya tambahin biar untuk salatnya agak sedikit ke sini, enggak pas surutnya. Fawaidnya sekarang yang pertama yang harus bicara. Ayat 33, 34, 35 merupakan bayan qudratillah, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla ala ihya'il ardi, di mana Allah menghidupkan bumi yang mati ba'da mautiha, sesudah kematiannya. Dalilnya tadi ayatnya 33, tapi juga Abi Arjono bisa baca suratnya 57 ayatnya 17. Monggo. Surat 57 Al-Anbiya ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya kering. Sungguh telah kami jelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami agar kamu mengerti. Sekarang nomor 2 fawaidnya. Ayat 33, 34, 35. Al-istidlal bisyahidi alal ghaib, menunjukkan bahwa sesuatu yang nampak, anak ulang, bahwa beristidlal dengan sesuatu yang nampak, walaupun itu adalah bentuknya awalnya ghaib. Kenapa? Fa inna ihya al-ardi ba'dal mauti musyahadun. Allah menghidupkan bumi yang tadinya mati kemudian hidup, bisa kita lihat. Tadinya kering, tadinya tandus, ternyata akhirnya Allah berikan air, bisa tampak dengan jelas. Bumi subur, bumi tumbuh dengan baik. Dengan itu pula ayat-ayat tadi yastadillu biha ala ihya'illahil mauta inda ba'atsahu yaumal qiyamah. Begitu pula ayat tadi menjadi satu dalil di mana Allah dapat menghidupkan orang yang mati ketika nanti Allah bangkitkan pada hari kiamat. Itu perkara gaib, mesti kita yakini. Satu dalilnya silakan surat 41 ayatnya 39 tadi sudah. Kemudian dalil kedua suratnya 50 ayatnya 9 sampai 11. Silakan, monggo. Surat 50 Qaf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Ayat ke-10. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang bersusun-susun. Ayat 11. Sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur. Iya, sekarang fawaid ketiga.
Jawazu wasfil jimati bil mauti wal hayah. Bolehnya mensifati benda mati dengan kata al-maut ataupun kehidupan al-hayah. Laisa khassun bil ruh al-mutaharrik. Kata mati, kata hidup tidak khusus untuk makhluk yang hidup saja, tetapi juga boleh untuk makhluk yang memang dia tidak bergerak. Baik. Matur nuwun, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.